Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harus dari kelas 1 dari teknik pendidikan A. Sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester berbentuk PowerPoint teknik pemburuan 2. Yang pertama, casing pemboran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari definisi casing pemboran di sini. Casing di sini adalah pipa yang dimasukkan ke dalam lubang bor, sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi dalam pengerjaan drilling ataupun compression. Casing merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan karena biayanya itu untuk casing di sini berkisar antara 25% sampai 30% dari keseluruhan biaya pemboran sumur. Ini ada fungsi berdasarkan klasifikasi, yaitu yang pertama konduktor pipe atau konduktor casing. Di sini merupakan rangkaian pertama. Konduktor casing di sini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara membentuknya dan menggunakan diesel hammer. Kedalaman konduktor sini berkisar antara 10 feet sampai dengan 300 feet, tergantung dari lokasi sumur yang akan dibor. Ukuran diameter konduktor pipa di sini biasanya antara 16 inci sampai 36 inci. Konduktor pipa ini juga mempunyai ukuran yang lebih besar agar casing berikutnya bisa masuk ke dalam konduktor casing di sini. Dan ada juga kegunaannya, yaitu menampung drilling fluid agar sirkulasi bisa dilakukan, mencegah membesarnya lubang pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid atau bisa juga disebut gampang runtuh. Dan juga khusus di offshore adalah untuk melindungi drill string dari air laut dipasang dari platform hingga dasar laut. Dan untuk di onshore-nya itu sebagai pelindung apabila tanah dekat dengan permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Yang kedua ada di sini surface casing. Surface casing di sini dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor pipa. Kedalaman atau setting dari surface casing ini akan sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter antara 9 sampai dengan 20,0 inci karena temperatur, tekanan, dan fluida yang korosif cenderung meningkat sejalan dengan kedalaman lubang bor. Maka pemilihan jenis besi casing di sini harus disesuaikan dengan kondisi sumur. Ada juga kegunaan dari surface casing itu melindungi formasi dari lapisan air bersih, terus juga menutup konsolidasi formasi dan zona-zona loss circulation, menyediakan tempat untuk pemasangan blowout preventer, melindungi atau menjaga build section pada sumur berarah, juga menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Yang ketiga ada intermediate casing, ialah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah. Intermediate casing ini biasanya berukuran diameter antara 9,5/8 inci sampai dengan 13,5/8 inci. Ada juga kegunaan dari intermediate casing di sini menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran. Di antaranya itu ada zona gas, circulation zona, dan lain-lain. Ada juga selanjutnya liner. Liner ini rangkaian casing produksi yang dipasang dalam lubang bor tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner ini dipasang pada intermediate casing dan menggunakan packer atau slip. Dalam pemasangannya, liner biasanya akan berhimpitan dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan 150 feet. Kegunaannya digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk
running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing, maka casing ini disebut tieback string. Ini ada production tubing. Production tubing ini rangkaian pipa hubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran casing ini akan sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Semakin tinggi produksi suatu sumur, akan semakin besar juga ukuran production casing di sini. Biasanya production casing atau production tubing ini ukuran diameternya antara 13,0 inci sampai dengan 3,0 inci. Kegunaan production di sini menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi, juga memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya, dan juga menyediakan tempat untuk alat bantu produksi submersible pump. Dan selanjutnya ada jenis sambungan pipa. Di sini yang pertama itu ada RTC atau round trip and coupling. Di sini kayak berbentuk ulir seperti huruf V dengan jumlah ulir 8 sampai 10 per inci. Sambungan ini ada dua macam, yaitu long trip and coupling atau LTNC dan short trip and coupling STNC. Di mana tension string LTNC 30% lebih kuat daripada STNC. Berarti lebih baik STNC daripada lebih baik LTNC daripada STNC. Yang kedua ada buttress trip and coupling atau BTC. Di sini berbentuk ulirnya itu seperti trapesium dengan jumlah ulir 5 buah per inci. Untuk rangkaian casing dengan tension lebih besar, rangkaian casing yang panjang atau berdiameter besar sebaiknya memakai casing jenis ini. Yang ketiga, di sini ada extreme line casing. Tipe sambungan yang ulirnya menyatu pada badan casing ini, bentuk ulirnya trapesium atau segi empat. Sambungan jenis ini sangat tahan terhadap kebocoran, yang berdiameter 8,5/8 inci sampai 10,3/4 inci, mempunyai 6 ulir per inci, dan berdiameter kecil 7 inci ke bawah mempunyai 6 ulir per inci. Casing biasanya memiliki bagian yang biasa disebut thread and coupling. Thread adalah ulir yang terdapat pada bagian luar dari kedua ujung casing, sedangkan coupling adalah alat penyambung yang memiliki ulir di bagian dalamnya. Itu perbedaan thread and coupling. Dan selanjutnya data yang dibutuhkan dalam desain. Yang pertama ada berat casing. Di sini nominal weight, terdapat 3 standar API untuk berat casing. Itu nominal weight berat yang dihitung secara teoretikal terhadap casing yang mencakup berat pin dan couplingnya untuk setiap panjang 20 feet. Plain and weight berat batangan casing, di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki darat dan coupling. Ada juga thread and coupled weight, berat batangan casing yang memiliki berat pada kedua ujungnya dan coupling pada salah satu ujungnya. Terus juga terdapat 3 standar API untuk panjang casing, itu R1, kisaran panjang setiap batangan casing antara 16 feet sampai dengan 25 feet. 95% memiliki panjang di atas 18 feet. Yang kedua, R2, kisaran panjang setiap batangan casing antara 25 feet sampai dengan 34 feet. 95% memiliki panjang di atas 28 feet. Untuk yang R3-nya itu kisaran panjangnya setiap batangan casing lebih dari 34 feet. 95% memiliki panjang di atas 36 feet. Selain standar panjang atau range dan beratnya, terdapat pula standar grade-nya atau jenis besinya yang menggambarkan di sini properti atau sifat besinya atau metal dan casing. Di dalam penulisan properti besi dari casing
huruf akan menerangkan grade casing, sedangkan angka akan menerangkan yield point casing. Misalkan casing J55, berarti casing tersebut memiliki grade J dan minimum yield point casing ini besarnya 55.000 PSI. Sini ada yield point casing, tensile strength. Di sini yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah perpanjangan casing untuk setiap 0,5% dari satuan panjang casing tersebut. Juga dari yield point casing di sini ada juga collapse strength. Di sini kekuatan collapse strength ini maksimum untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang dapat dari luar casing. Terus juga ada burst strength, kekuatan maksimum casing untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang timbul dari dalam casing tersebut. Bisa juga ukuran casing biasanya dispesifikasikan dengan outside diameter dan ketebalan nominal dari dinding casing. Tapi di lapangan perminyakan, ukuran atau spesifikasi yang umum digunakan ialah outside diameter dan nominal weight-nya atau pound per feet. Seperti litologi formasi, tekanan formasi, berat jenis lumpur kumpulan digunakan, dan tekanan rekan formasi yang akan ditembus saat melakukan pemboran dengan offset well ID sebagai sumber referensi. Selanjutnya ada permasalahan atau kendala saat casing setting. Di sini yang pertama ada gambar, dan gambar tersebut itu kendalanya bisa disebut kick. Di sini kick di sini maksudnya fluida formasi ke dalam sumur. Terus juga ada blowout yang kanan, itu suatu peristiwa mengalirnya minyak, gas atau cairan lain dari dalam sumur minyak dan gas ke permukaan atau di bawah tanah yang tidak bisa dikontrol. Dan terjadinya differential pressure, tekanan diferensial, perbedaan tekanan antara dua titik, misalnya perbedaan tekanan pada suatu titik yang diketahui di dalam sumur antara tekanan hidrostatik kolom fluida, pengeboran, dan tekanan formasi. Dan juga terjepitnya pipa, keadaan di mana sebagian dari pipa bor atau stang bor hidrokolar terjepit stuck di dalam lubang bor tersebut. Hilangnya lumpur atau circulation akibat lumpur terlalu berat atau bisa disebut loss circulation. Hilangnya lumpur pengeboran karena masuk ke suatu lapisan formasi seperti gua, rekahan, retakan, atau lapisan yang sangat permeable. Juga heaving cell. Heaving cell di sini karena kesulitan yang berkaitan dengan perencanaan sumur eksplorasi yang bertekanan tinggi. Maka kriteria desain itu di detail daerah dan berbagai usaha. Selanjutnya hoisting system. Juga kenapa menara bor dan semua peralatan bor yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Itu agar semua baik itu menara bor dan alat pengeboran terjamin memiliki kemampuan dalam proses penggunaannya dan pemenuhan syarat dalam keselamatan kerja, serta meminimalisir kecelakaan kerja yang mungkin diakibatkan oleh peralatan pemboran yang mungkin akan terjadi. Dan pada waktu tertentu dilakukan pergantian rantai drawok. Hal ini dapat dilakukan dengan pada dasarnya drawok adalah seperti sebuah gunung besar, itu terdiri dari sebuah drum yang dililit oleh drum lain. Kemudian drum kecil disebut sandbell dan digunakan untuk kelengkapan downhole ringan terletak di belakang drum utama. Ini adalah drawok. Drawok ini merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui drawok ini seorang juga dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawok di sini merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Fungsi utama drawok ini adalah untuk
meneruskan tenaga dari prime mover power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke cartridge untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Ada juga tugas door pusher instalasi pemboran. Yang pertama, gambar pertama itu melakukan inspeksi dan audit sebelum pengerjaan dan sudah pekerjaan agar mengetahui apa saja bahaya yang ada sebelum dan sudah dilakukan pengerjaan. Ini yang unsafe condition, itu yang dimaksud dengan unsafe condition di sini dalam lokasi pemboran. Kondisi yang tidak aman itu dan berbahaya bagi para pekerja. Seperti contohnya tempat kerja yang tidak memenuhi syarat atau standar, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kebisingan di tempat kerja, waktu yang kerja yang berlebihan, perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan. Selanjutnya, saat memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block kondisi seperti apa? Pada saat memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Yaitu pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block di sini dengan menggunakan bearing line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Karena traveling block di sini merupakan susunan puli-puli di mana tali baja dililitkan. Saat memberikan pelumas pada crown block, juga memungkinkan traveling block berjalan atau bergerak naik turun di bawah crown block dan di atas struktur. Selanjutnya, tujuan diadakannya safety meeting. Itu salah satu tujuan diadakannya safety meeting adalah suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, foreman, HSE, dan wakil manajemen di bidangnya minyak dan gas, baik klien maupun kontraktornya. Safety meeting ini sendiri dapat dikategorikan kembali menjadi bagian termasuk di dalamnya seperti toolbook safety meeting, pre-job safety meeting, weekly safety meeting, dan forum monthly meeting. Jelaskan fungsi dari masing-masing alat. Yang pertama ada mesh. Mesh di sini menara tipe portable. Jenis menara ini posisi berdirinya dapat vertikal atau hampir vertikal ke atas. Terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan elas atau skrup. Biasanya terdiri dari 2 tingkat. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ditahan oleh teleskoping dan ditukur oleh tali-tali yang ditambahkan secara tersebar. Tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah, mudah, dan cepat untuk memberikannya serta biaya transportnya murah. Tapi penggunaan terbatas pada pemboran yang dangkal. Yang kedua ada substruktur. Di sini konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur di sini memberikan ruang kerja bagi peralatan dan kerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stop. Substruktur mampu juga menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mesh. Peralatan pengangkatan, meja putar, rangkaian pipa bor, dan beban casing. Selanjutnya ada raicure. Di sini raicure ini merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Lantai bor berada di atas substruktur dan berfungsi untuk seperti menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil dan tempat berdiri menara, menghidupkan drawok, tempat driller, dan rotary helper. Dan ada juga drawok seperti yang dijelaskan tadi. Drawok di sini otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawok ini seorang driller dapat mengatur operasi pemboran
yang sebenarnya drawok ini merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Fungsi utama dari drawok ini untuk meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, dan meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive. Bisa juga meneruskan tenaga dari prime mover ke cartridge untuk menyambung atau melepas bagian-bagian pipa bor. Selanjutnya ada crown block, itu merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Crown block berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai patrol untuk membuat sistem pengangkatan dapat bekerja. Selanjutnya ada traveling block. Di sini merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block, itu di atas lantai bor, yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Nah, yang kedua ada hook. Di sini hook ini berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Selanjutnya ada drilling line. Di sini drilling line berada di dekat drawok. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan berputar. Selain itu juga ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur atau deadline. Drilling line sangat penting dalam operasi pemboran karena berfungsi menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Selanjutnya definisi dan fungsi ton miles. Apa itu ton miles dan apa sih fungsinya dalam sistem angkat? Untuk menetapkan waktu pergeseran didasarkan pada perhitungan kerja yang telah dilakukan oleh drilling line yang disebut dengan ton miles. 1 ton miles adalah kerja yang telah dilakukan oleh drilling line untuk menarik beban 1 ton sepanjang 1 mil. Panjang pergeseran dan pemotongan dipengaruhi oleh tinggi menara, diameter drum drawok, dan juga tipe drum crossover. Cut off program adalah apa sih yang dimaksud dengan cut off program? Di sini cut off program adalah untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan, maka dibuat cut off program. Cut off program ini dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan ton line yang diderita kabel. Beban-beban berat yang diderita oleh kabel terjadi pada saat cabut dan masuk di drill string, pemasangan casing, dan operasi pemancingan. Terus juga pengecekan rutin pada housing system. Apa saja sih yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat atau housing system? Ini cek safety latches dan guides teleskopik mesh untuk memastikan teleskoping beroperasi bebas sebelum menurunkan dan menaikkan. Pelihara bersih dan lumasi. Cek rutin atas kerataan level yang diyakinkan kerataan fondasi dan pendukung lainnya setelah setiap pendirian. Cek pelumas pada pohon, safe dan safe lainnya. Cek tangga-tangga sebelum menurunkan operasi menurunkan. Cek anchor kembali bila akan menarik beban berat. Juga periksa kembali dan pelajari instruction manual untuk keperluan secara teliti. Bisa dilihat ada gambar juga di situ. Peralatan utama yang ada di lecture itu lantai bor atau rig ditempatkan di atas substruktur yang memberikan ruangan yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas pemboran. Alat-alat utama yang berada di lantai pemboran adalah rotary table. Di situ ada rotary table, juga ada drawok juga di situ. Terus ada rotary drive, ada drilling console, make up dan breakout tong, ada juga red hole dan mouse hole, dan juga dog hose.
Selanjutnya ada bit atau mata bor. Di sini definisi dari bit atau mata bor itu alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Dan cara kerja bit atau mata bor di sini adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawah sehingga akan menembus semakin dalam bebatuan tersebut. Lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui mata bor dan menyemprotkan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Semprotan ini akan ikut membantu menghancurkan batuan-batuan itu. Batuan yang disemprot oleh lumpur tadi akan lebih mudah lagi dihancurkan oleh mata bor sehingga dengan demikian akan diperoleh laju pemboran yang lebih cepat. Bagian penting bit, jelaskan bagian penting dari bit. Di sini yang pertama, mata bor itu berfungsi untuk menghancurkan dan menembus lapisan batuan yang bersifat lunak atau mudah dihancurkan. Ada juga nozzle mensirkulasikan lumpur agar masuk lubang bor untuk mengangkat cutting sisa pemboran. Yang D, perbedaan bit atau mata bor berikut ini. Di sini yang pertama ada drag bit, itu memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan memberikan dengan gaya keruk dari blendernya. Letak Z nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dari rangkaian pipa bor langsung menyemprot blendernya. Hal ini dimaksudkan agar blendnya ini tetap bersih pada waktu mengebor. Drag bit biasanya digunakan untuk mengebor formasi-formasi lunak dari plastik lengket seperti tanah kohesi yang sebagian besar itu terdiri dari butiran-butiran kecil seperti lempung atau juga lanau. Yang kedua ada mild tooth bit, itu salah satu jenis mata bor yang sering dipakai atau dikenal dari gigi pemotongnya yang dibentuk dengan jalan menggiling atau memotong konennya sehingga menjadi gigi. Bit ini biasanya menembus lapisan formasi medium hard atau keras atau bisa disebut juga batuan sedimen. Yang ketiga ada insert bit. Gigi dibuat dari karbit tungsten yang tahan keausan. Biasanya mata bor jenis ini itu digunakan untuk menembus lapisan yang paling keras atau paling abrasif, atau bisa juga disebut batuan mineral. Nah, di sini juga ada diamond bit. Itu pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan penggalian dengan gigi berputar. Akan tetapi diamond bit ini membor batuan berdasarkan pergoresan dari butir-butir intan yang dipasang pada matriks besi, jadi sehingga menghasilkan laju pemboran yang relatif lambat. Kontak langsung antara intan-intan dengan formasi menyebabkan kerusakan yang cepat karena panas yang ditimbulkan. Pemakaian intan dipertimbangkan karena intan merupakan zat padat yang sampai sekarang dianggap paling keras dan abrasif. Pada prakteknya diamond bit jarang atau tidak terlalu digunakan di lapangan. Keistimewaan dari diamond bit ini adalah mempunyai umur pemakaian yang relatif panjang atau awet lah. Itu sehingga mengurangi frekuensi ramtip. Dengan demikian biaya pemboran juga dapat diperkecil. Digunakan untuk formasi yang keras dan abrasif yang tidak dapat tembus oleh insert bit. Dan juga ada polikristalin diamond compact. Ini bisa disebut juga PDC. PDC ini terbuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ini memiliki ketahanan aus yang tinggi seperti berlian. Pada saat yang sama tahan benturan seperti paduan keras, itu yang menjadikan bahan terbaik sebagai pemotong bor. Diperkuat, PDC memiliki bubuk berlian padat yang lebih tinggi. Substrat paduan cakar keras membuat kedua lapisan padat utuh. Jadi diperkuatnya PDC ketahanan makan malam, masa kerja lebih lama, dan efisiensinya itu sangat tinggi. Juga ya ada di polikristalin diamond compact ini cocok untuk furnace lembut, sedang, dan keras. Superkuat bahan mempromosikan gauge memakai ketahanan
untuk memberikan umur panjang. Gunting belakang pemotong telah menjadi desain unik, mengurangi sedikit torsi dan meningkatkan agresivitas. Juga pemindahan stek dan pendinginan bit untuk bit dioptimalkan dengan mencocokkan volume batu yang dikeluarkan oleh pemotong pada masing-masing mata pisau dengan aliran fluida proporsional. Kondisi stratum bit bor PDC terutama digunakan untuk pengeboran formasi lembut dan medium atau hard, seperti batuan lumpur, batu kapur, serpi, batu pasir, granit, dan lain sebagainya. Di sini ada juga macam-macam bit size yang digambar itu, ada juga ukuran-ukurannya bit size. Yang ini itu ada 3/4 inci dengan Raspberry API-nya 3/8 inci dan terus sampai ke bawahnya. Juga banyak juga di sini, saya juga tidak akan cukup waktunya bila disebut satu-satu, mungkin cuman beberapa saja. Yang bagian kedua itu ada rock bit size, yang ini itu yang 19 itu 3/4 inci dengan rigging API-nya 3,5 inci. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan dari macam-macam bit size ini, kurang lebihnya seperti itu. Untuk selanjutnya hasil perhitungan. Di sini ada hasil perhitungan. Yang pertama itu hook load yang menggantungkan atau drizzling ya. Itu berat total di udara itu WOP plus WOC atau berat total di lumpur WOP atau WOC. Terus juga hook load saat menggantungkan casing. Diambil casing intermediate sebab diambil rangkaian casing terpanjang dari 1047 feet sampai 3613 feet menentukan berat feet. Juga di sini menentukan berat casing ya. Untuk menentukan berat casing di 9/5/8 inci itu bisa dihitung 132 feet dikali 40 lb feet dikali 0,856, itu bisa dijumlahkan dengan jumlah hasil 4.591,7 lb. Juga casing, untuk menentukan casing 9,5/8 inci. Yang pertama itu dengan kedalaman 0 sampai 132 feet ya. Yang sekarang itu kedalaman 132 sampai 1047 feet. Itu dihitungnya 1047 feet kali 43,5 long pound atau feet dikali 0,856, itu hasilnya 38986,1. Juga casing 9/5/8 inci ini dari kedalaman 1047 sampai 3267 feet bisa dihitung 3267 feet dikali 47 dikali 0,856, itu hasilnya 131.437,9. Ini perhitungannya itu, jadi yang pertama masukkan dulu angka feet terakhir, misalkan di sini 3.267 feet. Itu hasil dari yang terakhir di sini, dari kedalaman terakhir. Terus juga dikali 47, itu dari hasil ini yang di dalam kurung ada 47 lb per feet. Juga 0,856 itu sudah ketentuannya, jadi langsung bisa dihasilkan.
Selanjutnya ada casing 7 inci yaitu 3.613 feet dikali 40 lb per feet dikali 0,856. Itu hasilnya 123.709,12. Kondisi yang paling berat adalah itu 131.437,9 dan total bebannya itu 298.724,76 dan total beban horizontal yang bekerja pada menara akibat pengaruh angin. Itu rumusnya itu W sama dengan 0,004 dikali 11,71 sama dengan 0,047 lb per feet kuadrat. Beban menara akibat pengaruh angin. Rumusnya kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan. Juga ada beban horizontal. Mohon maaf. Ada beban horizontal pipa yang bersandar. Itu rumusnya di sini kurang jelas ya. GN sama dengan 3.613 kali 26 lb feet per feet dikali sin 2,5 sama dengan 56219,27 dan total beban horizontal adalah LT GN plus W2. Jadi 56219,27 ditambah 16,591 dalam kurung 0,5 kali 90 feet atau 83 per feet. Bisa langsung dibelakang 56228,26. Yang ketiga ada tegangan kabel bor pada kondisi statis. Tegangan kabel pada fast line atau bergerak itu rumus beban hooknya IB per N. IB N 56228,26 LB dalam kurung 10 buka kurung 10 buka kurung lagi 98% tutup kurung pangkat 10 bisa menjumlahkan 6.882,3. Terus juga ada total beban pada menara, rumusnya BT sama dengan 298.724,76 tambah 615,8 tambah 615,8 lagi tambah 120.000, itu bisa langsung dijumlahkan 419.956,3. Oke. Selanjutnya ada horsepower atau HP yang dibutuhkan oleh drawalk. Itu rumusnya mohon maaf kurang jelas di sini, mungkin W AH1 per HP dikali 33.000 itu bisa dihasilkan sama dengan 419.956,3 kali 1 per 33.085%. Ini 49915,3 ini itu hasil dari total beban pada menara. Itu bisa langsung jumlahkan itu 14,9717 HP. Jawaban agar dibuat satuan watt, maka dikonversikan 1 HP sama dengan 745,7 watt sama dengan 14 masukkan ini hasil dari rumus horsepower yang 14,9717 kali 745 wattnya 0,7 bisa langsung dihasilkan 11164,4 watt. Kedua, prime mover, rumusnya HP 14,9717 per 85% sama dengan 17,613. Juga di sini ada ROP juga, 2 jam itu ROP-nya sama dengan 25 min 32 min 1. Kurang jelas, mohon maaf karena terhalang oleh share screen saya. Mungkin bisa lanjut aja di kumulatif footage. Di sini kumulatif footage itu 2
misalkan 24 kali 2 plus 0 sama dengan 48. Juga selanjutnya kelipatan berkelipatan itu 4, 22,2, 4 plus 48 sama dengan 92 dan seterusnya sampai yang hasil 300. Sewa downhole itu 5.013 US dollar per hari bagi 24 sama dengan 208,87 US dollar. Sewa rignya 513 plus 208,87 hasilnya 752,87. Juga yang terakhir ada interval 2 jam. Itu 1000 ditambah 513. 513 itu NIM, dua angka terakhir itu memakai NIM 513, NIM saya 13 ditambah 250,1/6 kurung tutup plus kurung buka lagi 10 plus 2 per 48 itu sama dengan 201,623 US dollar dan sampai seterusnya sampai bertotalkan 864 sampai 438 US dollar. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya mempresentasikannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.